pesantren biasanya itu kalau anak-anak yang sudah bisa baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu boleh ngaji ihya, artinya sudah dibolehkan ngaji ihya yang dianggap kastanya sudah tinggi, tapi masih dilarang ngaji hikam karena dianggap lebih tinggi lagi, jadi rawan wahdatul wujud, rawan apa? Wahdatul wujud. Kemudian yang sumpek-sumpek malah jadi yang campur nanti duit. Tapi saya atas nama ilmu tetap memberanikan kadang-kadang kalau mau hikam memiliki supaya ilmu itu tidak terputus, meskipun ini termasuk ilmu hakikat ya, supaya tidak terputus saja. Kalau terangkan pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal, terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ngeten, ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknani itu yang standar ya, kullu syai'in sekabiane perkara iku halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat, mesti gambarannya itu kiamat, bumi dan langit hancur, semuanya hancur, dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat. Ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mergi ngeten logikanya ngeten. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin. Sebagian nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar takhila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, kita mengudi-udi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi ku iman diwujudillah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? La ra'aital akhirata aqraba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mataku itu sudah engkas, tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan, ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang ruhin dan sebagainya, kan nopo kesu. Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Ya, surga itu bukti ridha Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah, mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtullah. Tentu segalanya tidak nyaman. Karena ada Kalau masalah surga itu ridha Allah dan neraka itu suhtullah. Loh, sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Pun wujud. Dan Allah pun beraksi nopo dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari Tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan ngomong hakikat ibadah kok ngenteni suben kesuwen. Wong Allah wujude saiki lho, kita ini kan nyembah Allah. Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua kalau cara ibadah demi ya Anda saiki tobat Muharram nih napa? Tobat. Paham ya? Itu ngeri. Kalau balik balik. Kalau surga bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kayak sampean itu sing ora ono terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah. Neraka suhtullah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan? Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtullah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Itu seperti doa-doanya Satul Qadir, ilahi ridhoka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen.
Kok sesuk ape mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semulang Mustafa Ruhin goblok-goblok kenapa ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engkau mulang ning Ruhin wis kasil mulang yo golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis sono Allah, sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal mergo kontrake sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake be Allah terus. Jadi ya misalnya rasidul lah ya apa-apa, apa mulang Ruhin rasidul ya apa-apa, apa ngekek dhewe Ruhin rasidul ya apa-apa. Mulane cara Kanjeng Nabi wong niat apik ra sida tetep ganjaran mergo kontrake sampe pangeran Allah ya wis wujud. Sedekah ben sing rung sida paham. Iku wis ditulis sida. Paham.